Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Terkhusus hari ini kita masih diberikan karunia nikmat umur, dan nikmat umur ini kemudian Allah sempurnakan dengan kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, lalu kemudian bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan, salat fardu berjamaah di masjid di awal waktu, kemudian tadi malam tarawih, dan pagi ini bisa bersama-sama duduk dalam majlis yang mulia ini. Ini semua karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita hafal bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah perintahkan, wajibkan kepada orang sebelum kita agar kita senantiasa bertakwa. Maka sungguh dengan hadirnya perintah takwa ini, Allah hendak memberikan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka Ramadan adalah jalan pintas untuk mendapatkan kualitas hidup mulia, bahagia dan selamat. Karena orang yang senantiasa menyempurnakan ketaatannya di bulan Ramadan, lalu kemudian dia berjuang menjadi ahli takwa, melaksanakan seluruh apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak kehendaki, maka pasti Allah akan muliakan, Allah akan beri kebahagiaan, dan Allah akan selamatkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan kualitas hidup mulia, bahagia dan selamat di bulan Ramadan ini, ada dua hal yang harus kita miliki. Karena sungguh dengan dua hal ini Allah pasti membahagiakan kita, Allah muliakan kita. Allah yang maha menggenggam hati kita, membolak-balik hati, maha menguasai suasana dan keadaan, pasti akan membahagiakan hidup kita, memuliakan dan menyelamatkan kita. Dua hal kalau ini kita miliki hadirin, maka pasti Allah akan karuniakan kehidupan yang baik tadi. Apa itu? Punya iman dan amal soleh. Maka pastikan Ramadan ini betul-betul menjadi momentum bagi kita, meningkat kualitas iman, keyakinan kepada Allah, dan kemudian meningkat kualitas amal soleh kita. Nabi yang mulia bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh ajaib orang beriman, sungguh menakjubkan orang beriman itu, sungguh mengagumkan orang yang punya keyakinan kepada Allah itu. Semua urusan dalam kehidupannya baik hadirin. Semua kejadian dalam kehidupannya membawa kebaikan. Dipuji, dicaci, dapat pekerjaan,
kehilangan pekerjaan, dipecat, diperlakukan azil, dizalimi, dicurangi, diperlakukan baik, jadi menikah, tidak jadi menikah. Pokoknya semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya menjadi kebaikan. Mengagumkan memang. Orang beriman mendapatkan nikmat, kebaikan demi kebaikan dia rasakan. Mendapatkan pekerjaan, dipromosikan, dihargai banyak orang, kemudian aibnya ditutup oleh Allah. Punya teman-teman yang soleh seperti Bapak Ibu hadirin yang ada di depan saya ini. Kemudian apa yang diinginkannya tercapai misalkan. Pokoknya kebaikan demi kebaikan, nikmat demi nikmat yang diperolehnya membuat ia senantiasa makin bersyukur kepada Allah, makin mendekat kepada Allah. Walaupun dia sudah kerahkan kecerdasannya, kemampuan fisiknya, tapi dia tidak pernah merasa bahwa itu semua hasil kerjaku, tidak. Dia hanya berucap hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Dia nafikan dirinya, ini semua karunia Allah. Maka yang hadir tetap rendah hati, bersyukur, semakin taat, dan itu adalah kebaikan. Sebaliknya, mendapatkan kepahitan, ujian, masalah, persoalan, dihina, mungkin dicurangi, dizolimi, disakiti, dipecat, bahkan sampai kehilangan orang yang ia cintai dalam hidupnya karena ia meninggalkan dunia lebih dahulu. Ia hanya berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dulu saya datang ke dunia enggak bawa apa-apa dan memang tidak punya apa-apa. Lalu Allah berikan, dan kalau Allah panggil, ya suka-sukanya Allah. Allah yang maha menguasai, maha memiliki. Maka orang beriman akan menghadapi kepahitan, kesusahan, kepedihan dengan bersabar. Dan sabar itu pun semakin membuat ia dekat dengan Allah, dan itu adalah kebaikan. Jadi orang yang imannya bagus, keyakinan kepada Allah sempurna, tidak ada ruginya dalam kehidupannya, Masya Allah. Allah tetap akan berikan ketenangan, ketentraman dalam hatinya. Luar biasa. Kemudian kalau iman kita bagus, hadirin, datang perintah Allah yang besar, yang kecil, yang berat, yang ringan, yang butuh keluar uang ratusan juta misalkan, karena imannya bagus dan uangnya ada, mudah ia keluarkan. Berangkat haji, berangkat umroh, Masya Allah. Datang perintah puasa, mudah. Perintah qiyamul lail, mudah. Tadarus Quran, gampang. Sedekah, mudah, Masya Allah. Itu kalau imannya bagus. Tapi kalau imannya rusak, imannya lemah, Masya Allah, perintah yang besar, yang kecil jadi berat semua. Jangankan yang harus keluar uang ratusan juta, hanya untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Itu begitu sulit kalau iman kita lemah. Ketika berjumpa dengan kemaksiatan, oh, kalau iman kita lemah, Masya Allah, suka. Tapi kalau kuat imannya, Allah berikan tidak suka, tidak nyaman, jijik, itu dijaga oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah menakjubkannya orang beriman. Kalau iman kita lemah, keyakinan kepada Allahnya kurang, tidak yakin bahwa Allah yang maha menguasai, maha merajai, maha membolak-balikkan hati, Allah Al-Khaliq yang maha mencipta, Allah Al-Malik yang maha menguasai suasana dan keadaan. Sehat sakit datang dari Allah, panas dingin datang dari Allah, lapang sempit datang dari Allah. Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memberi, Allah yang mencabut. Kalau tidak yakin, kalau kurang keyakinan akan hal itu, hadirin, apa yang terjadi? Ini sebaliknya. Orang yang lemah iman menghadapi persoalan hidup, menghadapi masa depan, bagaimana hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, yang ada cemas, khawatir, gelisah. Aduh, gimana 2 tahun lagi saya ini pensiun, tidak ada lagi gaji full.
Bagaimana asuransi? Tidak ada. Aduh, anak-anak ini sudah makin besar. Wah, yang ada hanya gelisah, galau, resah. Jadi virusnya namanya GTA. Galau tiada akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah kondisi. Kalau iman kita lemah, keyakinan kepada Allah kurang, maka menghadapi masa depan cemas, resah, gelisah, khawatir, takut. Menghadapi masa lalu, mengingat masa lalu, yang muncul penyesalan, sakit hati, dongkol, bahkan bisa jadi dendam, kecewa, marah. Jadi ingat masa lalu, langsung nyesek di dadanya. Kenapa begini, kenapa begitu, menyesal saya gini. Ini dia. Menghadapi masa kini, kalau kita lemah iman, keyakinan kepada Allah kurang, maka kita akan diliputi rasa capek, hadirin. Capek pikiran, capek hati, capek fisik, karena kita tidak ikhlas dengan ketetapan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka nyaris kalau iman kita lemah, hadirin, hidup kita tidak bahagia. Jauh dari ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Datang perintah Allah yang besar, yang kecil, yang berat, yang ringan, sulit dikerjakan. Padahal uang banyak yang ia miliki. Tapi kalau iman lemah, nggak bisa berangkat haji umrah, nggak bisa bersedekah. Begitulah kalau iman kita lemah. Menghadapi kemaksiatan, nampak di depannya, nyambung, suka. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita, agar hidup mulia, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah separuh perjalanan nih, hadirin. Sudah separuh perjalanan. Maka sudah waktunya kita evaluasi. 15 hari ini, sudahkah saya termasuk orang yang menjadi ahli takwa? Sudahkah kriteria ahli takwa itu ada pada diri kita semua, termasuk saya yang bicara? Bagaimana pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, sikap perilaku kita, tindakan kita, keputusan kita? Sudahkah mencerminkan tanda orang yang taat kepada Allah, melakukan apa yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah tidak suka? Ayo sama-sama kita evaluasi, hadirin. Maka di sisa waktu yang masih ada ini, Masya Allah, saya mengajak saya dan hadirin semua, ayo kita maksimalkan dengan 4 amal utama agar iman meningkat, amal kita pun meningkat. Apa itu? Yang pertama, selain yang utama, kita puasa, menjaga, menahan diri, lahir dan batin kita berpuasa, bukan saja lapar dan hausnya, tapi menjaga diri kita dari keburukan, kemaksiatan, dosa, aib. Ayo puasa, tahan, kendalikan diri kita. Selain itu ada 4 amal utama yang insya Allah alim ulama sampaikan, kalau ini dibuat, maka inilah upaya kita agar Ramadan ini betul-betul menjadi sarana bagi kita meningkat iman dan meningkat kualitas amal soleh kita. Yang pertama, pastikan tidak ada hari kecuali bertambah ilmu agama. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Bukan masalah ditambah pangkat, jabatan, harta, benda dunia, bukan. Itu bukan tanda kebaikan, itu bukan tanda kemuliaan. Tapi bertambahnya harta, pangkat, jabatan, popularitas, kendaraan, aset, itu tanda ujian dari Allah. Di Indonesia, siapa orang yang paling berat ujiannya, Pak? Presiden. Berat ujiannya. Menjabatnya hanya 5-10 tahun, Masya Allah. Tapi nanti menghadapi tuntutan di akhirat, Allahu Akbar, tidak kebayang itu bagaimana nanti menghadapi tuntutannya. Ya sudahlah, untung kita tidak ditakdirkan jadi presiden, Pak. Presiden, ketua MK, ketua KPU, KPK, Masya Allah. Ketua RW juga.
Ada yang bilang ketua RW gitu. Termasuk ini juga yang bicara terancam juga nih. Semua kita, Masya Allah. Kita mulai merenung ini, ya Allah. Banyak sekali yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tanda kebaikan Allah kepada kita? Allah menginginkan kebaikan untuk Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda ini. Apa tandanya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia dengan agama. Allah akan fahamkan ia dengan agama. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah di masjid kita ini yang kita cintai, setiap malam ada pembicaraan tentang agama. Subuh pun sama. Maka mudah-mudahan dengan lagi dan lagi kita menyimak, memahami, merenungkan, semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin meningkat iman kita dan meningkat amal soleh kita. Ilmu adalah pupuk iman, ilmu adalah pemandu untuk amal kita. Maka pastikan hadirin setiap hari bertambah ilmu agama. Punya handphone, maka pastikan dengan handphone ini hadirin melihat, mendengar yang bisa meningkatkan ilmu agama kita dan meningkatkan iman kita sehingga amal soleh bertambah dan hidup mulia, bahagia, selamat. Ini yang pertama, tiada hari kita pastikan bertambah ilmu agama. Orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau mendengar nasihat agama, pasti dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah begitu, tidak ada cerita hidupnya tenang hadirin. Karena untuk hidup tenang, tentram, damai, bahagia, selamat hanya satu jalannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Bagaimana kita mau mengingat Allah? Kenal saja tidak. Bagaimana kita bisa mengenal? Mau belajar agama pun tidak. Maka alhamdulillah kita diberikan karunia kesempatan oleh Allah belajar agama. Orang yang faham agama maka akan dekat dengan ketentraman dalam hidup. Hayya 'alas shalah. Terdengar azan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, tutup, tinggalkan, dirikan sholat. Faham agama. Lalu ada orang yang datang, Pak, ini uang 100 juta, tolong terima, pokoknya yang penting si fulan lulus, nggak apa-apa kita curang, yang penting kita menang. Lalu orang itu bilang, aduh mohon maaf, saya tidak bisa, saya takut nanti di masa depan saya, aduh nggak bisa dipertanggungjawabkan, maaf. Ini orang faham agama, tahu halal haram, baik buruk. Dan sekarang Masya Allah banyak sekali kita terjebak, ada amal yang dibenci oleh Allah, dosanya besar tapi dianggap tidak apa-apa. Apa itu? Riba. Ini dosanya besar tapi karena banyak orang yang lakukan seolah tidak berdosa. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, upaya kita bagaimana bisa menjadikan Ramadan itu betul-betul momentum meningkat iman, meningkat kualitas amal soleh, hingga hidup kita merasa bahagia, mulia, dan selamat karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang pertama, pastikan setiap saat bertambah kefahaman kita atas agama. Yang kedua, alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki sholat kita. Alhamdulillah di masjid kita masih bertahan beberapa saf. Maka jaga Pak, jangan dilepaskan lagi. Jaga kualitas sholat kita, perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Perbaiki sholat dengan cara TBM rumusnya. Takbiratul ula, tepat waktu, B-nya berjamaah, M-nya di masjid. Nabi bersabda, sekiranya orang-orang tahu kemuliaan, keutamaan, kebaikan sholat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi dengan cara merangkak-rangkak.
Walaupun merangkak-rangkak, coba bayangkan. Sekiranya tahu, kata Nabi, keutamaan, kemuliaan, kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang yang berjamaah Isya dan subuh berjamaah. Tapi beginilah kondisi umat. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita semuanya. Lalu apa kata Nabi? Kemuliaan, kebaikan bagi orang yang berjamaah. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka dia seolah mendirikan sholat lail, sholat malam separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seolah mendirikan sholat malam semalam suntuk. Jadi semalaman Pak, hitung sholat sunnah, tahajud, Allahu Akbar. Luar biasa. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Umur boleh pendek, fisik boleh lemah, tapi dengan amal yang mudah, Allah berikan karunia begitu besar untuk kita. Masya Allah. Belum lagi nanti 10 hari terakhir kita berjuang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang satu malam itu kalau kita dapati lebih baik dari 83 tahun atau 1000 bulan. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, maka ini yang kedua, amalan untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita, perbaiki sholat kita. TBM, takbiratul ula tepat waktu, B berjamaah, M-nya di masjid. Nabi pun kemudian sampaikan kabar gembira, siapa yang sholat 5 waktu selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, berjamaah di masjid, Allah beri 2 jaminan kebebasan. Pertama, bebas dari sifat munafik. Allah bersihkan hatinya hadirin. Karakternya Allah rubah. Yang tadinya sering berbohong, Allah buang sifat bohongnya. Tidak akan menjadi pengkhianat, tidak akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya bohong, khianat, tidak amanah, itu dibersihkan oleh Allah. Diganti dengan sifat amanah, jujur, bertanggung jawab, berintegritas. Allahu Akbar. Yang bisa merubah kita hanya Allah hadirin. Maka dengan jalan tunaikan sholat 5 waktu 40 hari 40 malam minimal, Allah bersihkan sifat-sifat buruk tadi. Lalu kebebasan yang kedua dijamin Allah apa? Dibebaskan dari siksa api neraka. Masya Allah. Maka pantaslah hadirin, jikalau Allah sampaikan dari baginda Nabi, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku, kata Allah. Itu tadi baru 40 hari Pak di masjid ini. Ini Ramadan 30 hari tambah 10 hari genapkan Pi. Bagaimana kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun sholat dengan tepat waktu, di awal waktu, berjamaah di masjid, maka pantaslah Allah menyampaikan kabar gembira tadi, dijamin surga insya Allah. Ibu bapak yang mulia, dunia ini tempat kita berjuang, tempat kita beramal, waktunya singkat, tapi menentukan masa depan kita untuk selama-lamanya. Maka jangan sia-siakan. Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa sholat berjamaah di awal waktu di masjid, maka berjanjilah Ramadan ini betul-betul menjadi momentum kita untuk semakin memperbaiki kualitas amal soleh kita, terkhusus sholat. Jaga, perbaiki sholat fardu kita, kualitasnya dengan TBM. Sempurnakan dengan sholat sunnah. Ini luar biasa sholat sunnah. Ibu bapak minimal 40 rakaat dalam sehari. Mudah insya Allah. Coba lihat, sholat fardu 5 waktu jumlahnya 17 rakaat. Kemudian sholat rawatib 12 rakaat. Sebelum subuh yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya, fajar 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. 12. 17 rakaat tambah 12 berapa Pak? 29. Tadi malam taraweh dan witir 11. 29 tambah 11 40. 400? 40 Pak. 40 rakaat minimal hadirin. Belum sholat tahiyatul masjidnya, belum sholat isyroknya sebentar setelah majelis ini selesai. Masya Allah. Sholat duhanya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat awabinnya. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu, mumpung Ramadan,
Sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Kemudian yang ketiga, amalan utama yang bisa kita upayakan agar Allah karuniakan iman yang sempurna dan perbaikan amal soleh kita. Setelah yang pertama, tiada hari kecuali bertambah ilmu agama. Yang kedua, perbaiki solat kita dengan TBM, tepat waktu, takbiratul ula, berjamaah di masjid. Yang ketiga, Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka berdekatanlah dengan Al-Quran, hadirin. Baca, baca, baca. Baca terjemahnya, baca penjelasannya, dengarkan penjelasan ulama. Sama, saya juga belajar begitu. Jadi belajar, hadirin. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, maka insya Allah ini menjadi sebab hidayah meningkat dalam hati kita. Yang keempat, yang terakhir, amal utamanya Ramadan, kesempatan kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, sekemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkan, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan akan kita temui atau tidak. Kalau saya lihat dari depan ini umurnya sudah Masya Allah, banyak yang lebih senior dari saya. Jadi secara syariat ya insya Allah bapak-bapak duluan. Tapi walau alam, kan kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti kalau hari ini umur kita 62, kalau sejatahnya 1 tahun lagi ya berarti 63 tahun depan. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan sampai Ramadan akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, yang terakhir sedekah, keluarkan sedekah, sedekah. Tidak punya harta benda yang kita miliki, ya apa saja. Mungkin baju kita begitu banyak, sudah bagikan. Sedekah pikiran, sedekah fisik, datang ke masjid bersih-bersih. Gak bisa juga, ya sudah bersih-bersih di depan rumah saja. Pastikan gorong-gorongnya tidak mangkuk. Tidak bisa juga, ya sudah ketemu saudara kita, tersenyum, ucapkan salam, itu pun sedekah. Tidak bisa juga, ya udah jangan bikin masalah, titik, sudah. Itu pun sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga dengan 4 amal ini Allah karuniakan taufik hidayah kepada kita, meningkat iman kita, meningkat kualitas amal soleh kita, sehingga kita mendapatkan karunia nikmat hidup mulia, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, demikian yang dapat sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.